Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Sehingga di dalam melaksanakan ajaran agama Allah, dalam melaksanakan ajaran Islam ini, kita betul-betul dapat melaksanakan kewajiban kita itu secara kafah. Artinya kita melaksanakan Islam itu secara keseluruhan. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa di dalam melaksanakan ajaran Islam itu kadang-kadang terdapat penyelewengan. Lalu kita perlu menyampaikan dalam hal ini seperti apa penyelewengan itu. Penyelewengan itu antara lain satu adalah mengingkari salah satu rukun Islam. Dia mengatakan bahwa rukun Islam itu misalnya 7 perkara atau 4 perkara. Itu sudah menyalahi. Ajaran seperti ini itu merupakan tanda daripada aliran sesat di dalam Islam. Yang kedua, mengikuti akidah atau keyakinan yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dia tidak ikuti Al-Quran, dia tidak ikutin Sunnah Nabi, dia tidak ikutin para ulama. Ini sebagai tanda-tanda bahwa itu adalah aliran yang sesat. Kemudian dia meyakini bahwa ada lagi kitab suci Al-Quran diturunkan padahal Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Dia menganggap bahwa ada lagi firman Allah selain Al-Quran yang diturunkan. Selanjutnya mengingkari autentitas atau kebenaran daripada isi Al-Quran itu. Al-Qurannya dibolak-balikkan, disalahkan, menerjemahkan, dikelirukan. Begitu juga melalui menafsirkan sesuai dengan keinginannya. Kadang-kadang ada orang menafsirkan ayat-ayat suci Al-Quran maupun hadis itu karena kepentingan politik, karena kepentingan golongan. Nah, ini sudah mengarah kepada penyesatan daripada ajaran itu. Selanjutnya dia tidak mau memperhatikan atau mengikuti hadis Rasulullah SAW sebagai sumber hukum. Atau dia menghinakan, melecehkan, merendahkan para nabi dan rasul. Ada yang cuma mempercayai satu rasul saja atau 2 rasul saja. Padahal Nabi dan Rasul itu diturunkan jumlahnya ratusan. Hanya yang tertera dituliskan oleh Allah di dalam Al-Quran itu hanyalah 25 orang Nabi dan Rasul saja. Selanjutnya dia itu mengolah, menambah, mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat. Sudah ditentukan oleh Islam, dirubahnya sehingga menjadilah rusak apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Misalnya orang yang mesti melaksanakan ibadah haji itu ke tanah suci Makkah dan Madinah, bahkan dia menganggap bahwa bisa saja melaksanakan ibadah haji itu di daerahnya. Bisa saja melaksanakan ibadah haji itu di kampungnya. Nah, ini sudah tanda-tanda
bahwa aliran atau fahamnya itu adalah paham sesat. Selanjutnya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lalu mengkafirkan sesama muslim. Mengkafirkan sesama muslim itu contoh-contoh aliran sesat. Mestinya yang mengkafirkan itu Allah dan Rasulnya. Kalau Allah mengatakan itu kafir, maka kafirlah dia. Sesuai dengan pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Atau kalau Rasulullah SAW mengatakan bahwa itu kafir, baru dikatakan kafir. Berdasarkan hadis yang sahih. Tidak boleh mengkafirkan seseorang itu karena golongan, karena jabatan, karena kepentingan-kepentingan yang lain. Itu tidak dibenarkan. Nah, untuk itulah barangkali kita perlu juga mengetahui berapakah sebenarnya aliran-aliran atau ajaran-ajaran yang sesat itu. Di Indonesia ini misalnya, banyak sekali, belasan bahkan, aliran-aliran yang sesat itu. Misalnya, Al-Qiyadah Al-Islamiyah yang dipimpin oleh Ahmad Musaddiq, itu sesat. Kemudian Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad, itu sesat. Kemudian Lia Eden yang mencampurkan antara ajaran Islam dan ajaran-ajaran agama lain, itu juga termasuk yang sesat. Selain itu ada lagi yang namanya Gavatar. Gavatar itu gerakan Fajar Nusantara yang didirikan juga oleh Ahmad Musaddiq. Itu juga merupakan aliran yang sesat. Tarekat Takjul Halwaisiyah Syekh Yusuf, ya, itu juga merupakan aliran sesat. Dia meyakini kepada maha gurunya. Selanjutnya masih ada lagi aliran-aliran yang sesat itu, misalnya kerajaan ubur-ubur, Syiah Rafidah, kemudian aliran Kutub Rabbani, kemudian aliran suci, Al-Quran yang suci maksud saya, kemudian amanah keagungan ilahi, kemudian millah Ibrahim, kemudian hidup di balik kehidupan, kemudian Islam jamaah, lalu ingkar sunnah yang tidak mau memakai hadis-hadis Nabi. Dia hanya percaya dan melaksanakan perintah dari Allah. Padahal di dalam Al-Quran itu perintah Allah itu dijabarkan, ditafsirkan oleh orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita tuh melaksanakan sholat. Aqimus sholat wa itaz zakah. Tetapi Allah tidak menetapkan sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya dan subuh. Jadi sholat itu yang menerangkan Rasulullah. Demikian juga tata caranya. Bagaimana berdiri, bagaimana ruku, bagaimana sujud, bagaimana duduk antara dua sujud, bagaimana tahiyat, bagaimana salam. Itu semuanya dilakukan atas perintah dari Allah, atas petunjuk dari Allah. La yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Rasulullah itu tidak melakukan sesuatu kecuali menurut wahyu, ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada lagi Barakasuta, aliran Barakasuta. Ini juga satu aliran yang sangat menyesatkan dan sangat membahayakan di dalam ajaran agama Islam. Selanjutnya
aliran yang namanya Satrio Piningit Weteng Buwono. Ini merupakan aliran sesat juga yang ada di Indonesia ini yang dapat merusak akidah. Oleh sebab itu, dengan mengetahui nama-nama dari aliran ini, kita harus bisa mengantisipasi semua perbuatan kita. Dengan mengetahui nama-nama aliran ini, kita bisa berhati-hati terhadap pelaksanaan akidah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai keyakinan kita, tauhid kita kepada Allah keliru. Kemudian Islam kita dalam amaliyah kita itu juga keliru. Dengan cara untuk mengetahui apa nama aliran itu. Walaupun bisa saja terjadi aliran itu berganti-ganti namanya, tetapi ajarannya sama, itu juga. Nah, ini juga bisa menjadi pedoman bagi kita untuk mengetahui mana aliran yang sesat, mana aliran yang benar, yang sesuai dengan ketentuan dan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, begitulah beberapa hal yang berkaitan dengan ciri-ciri daripada aliran sesat itu dan nama yang biasa dipakai oleh aliran sesat itu. Mudah-mudahan kita tidak terperangkap, mudah-mudahan kita tidak terpengaruh dengan nama yang kelihatannya baik, kelihatannya mulus, kelihatannya islami, tapi pada hakikatnya dia adalah aliran sesat. Hadirin dan pendengar sekalian yang dimuliakan Allah, itulah beberapa hal yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dari perbuatan pengamalan yang jahat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.